Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang keterkaitan perencanaan tenaga kerja dengan sistem informasi manajemen. Informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Kegiatan-kegiatan utama sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, manajemen data, penghentian, dan administrasi tunjangan. Sumber sistem informasi sumber daya manusia. Membentuk sistem informasi sumber daya manusia yang komprehensif memerlukan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber informasi dan sistem informasi dari sistem informasi sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, belangko-belangko lamaran. Yang kedua, evaluasi-evaluasi penting. Yang ketiga, tindakan-tindakan kedisiplinan. Yang keempat, daftar gaji. Next. Model sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, subsistem input sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, database sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, subsistem output sistem informasi sumber daya manusia. Dampak sistem informasi sumber daya manusia. Istilah teknologi berasal dari tekna atau cara, dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan berbekal akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh panca indera atau otak. Dampak positif dan negatif sistem informasi dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu, satu, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dari internet. Dua, dapat berkomunikasi dengan teman keluarga yang jauh melalui HP. Tiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Penggunaan informasi di situs tertentu dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Kecemasan teknologi, contohnya hilangnya file karena virus dan rusaknya modem karena tersambar petir. Dampak positif dan negatif sistem informasi bidang sosial dan budaya. Dampak positif. 1. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak para pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dunia pemerintah maupun dunia bisnis. 2. Meningkatnya rasa percaya diri. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri suatu bangsa akan semakin kokoh. 3. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Dampak negatif. 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. 2. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong semakin melemah. 3. Pola interaksi manusia yang berubah. Dampak positif dan negatif sistem informasi bidang pendidikan. Dampak positif. 1. Munculnya media massa. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatif. 1. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikologi mudah sekali bocor. 2. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal.
Sistem informasi untuk perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia. Model perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. 2. Penggunaan sistem informasi manajemen dalam perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia. Dengan menggunakan bagian model perencanaan sumber daya manusia WNIF Cascio berkaitan dengan sistem informasi sumber daya manusia dalam organisasi. Sistem informasi yang berbasis teknologi ini dapat membantu paling tidak bagian personal inventory, human resource recruitment, dan human resource supply and demand. Database sistem informasi sumber daya manusia yang dikembangkan dalam organisasi mencakup data-data yang dibutuhkan untuk proses ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.